Jantungnya sudah tidak berdetak, kita sudah coba. Terus papa balik ke aku langsung, mama meninggal. Terus aku langsung peluk sama papa, aku langsung nangis gitu. Kayak, mama, aku udah kayak film-film lah nangisnya gitu. Mama, aku udah lemes, aku udah nggak bisa bangun lagi. Kayak, mama gitu, aku nggak tahu kayak apa ya. Dari kecil tuh aku takut banget gitu mama tuh nggak ada di hidup aku. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesetiaan kalian, obrolin aja. Jadi ini adalah aku tuh kan deket sama keluarga aku ya, karena dari kecil aku jarang main. Aku nggak punya temen rumah. Jadi berber di rumah aja. Sekolah pun jauh. Jadi pulang sekolah pulang, nggak ada tuh yang kayak main dulu. Abis pulang sekolah, main yuk ke rumah aku, main yuk abis ini, atau kita ke mana yuk, nggak pernah. Kayak pulang les gitu, paling kayak gitu. Terus sekalinya main pun kalau ada kelas meeting, kayak misalnya emang kan aku pulangnya jam 3, jam 4. Kelas meeting pulangnya jam 12, yaudah sisain main gitu. Tapi itu juga nggak tiap hari, kayak sekali aja. Kayak bisa dihitung setahun mungkin 3 kali main kali ya. Oh. Parah kan? Parah. Jadi bener-bener di rumah tuh teman aku ya mama sama almarhum kakak aku ini. Gitu. Jadi pas 2021, ini adalah fase terberat dalam hidup aku. Berat banget. Kenapa itu? Karena keluarga aku positif COVID saat itu di bulan Juni. Iya Juni akhir. Kayak Juni 2021. Kayak udah 20-an gitulah aku kena positif gitu kan COVID. Aku mikirnya kayak udah kita bisa lawan bareng-bareng bersama. Terus mamaku tuh yang kayak ayo minum obatnya biar cepet sembuh ini gitu. Dia beli pas kita malamnya cek gitu kita positif COVID. Hari itu juga mamaku tuh langsung ke toko-toko herbal beli obat kayak madu, terus habatau soda dan lain-lain lah. Terus juga minyak kayu putih kan mahal banget saat itu kan, minyak kayu putih, masker, semuanya beli. Besokannya mulai drop tuh. Mamaku tuh udah mulai ngeluh kayak, aduh mama kayak sesek deh. Nah kakak aku tuh cerita temennya itu ada yang mamanya meninggal karena sesak nafas. Panik dong aku, kayak ya mamaku mulai sesek nih gitu. Awalnya seseknya mungkin kayak orang pilek aja kali ya, kayak rada susah gitu, kayak berat gitu kan. Mamaku, aku tanya mama gimana seseknya? Belum berat sih, maksudnya kayak masih biasa aja, tapi kayak berasa ada berat-beratnya aja gitu. Nah disitulah aku mulai kayak oke, aku sakit tapi aku harus ngurus mamaku gitu. Semuanya tuh bener-bener tepar sakit di rumah tuh. Siapa aja? Siapa aja? Ada aku, mama, kakak, terus ada om aku, ada papa aku. Jadi kita berlima di rumah. Semuanya positif? Positif. Dan berenam, sama istrinya kakakku. Okay. Nah kakakku yang kedua itu, dia udah pindah rumah, tapi dia positif juga gitu. Sedangkan papaku itu punya komorbid juga kan, dia ada diabetes, ada jantung juga. Aku takut dong, kayak penyakitnya berat banget nih gitu. Yang ditakutin sebenarnya papaku, karena papaku kan yang punya jantung gitu ya, penyakit jantung, takutnya lebih beresiko gitu kan. Pas awal-awal COVID ya biasa aja gitu, kayak udah kayak demam-demam aja, kita masih bisa makan bareng di meja makan gitu. Om aku belum parah tuh, dia belum kena COVID, tapi dia udah mulai mungkin udah mulai ada gejala-gejala sedikit, tapi belum yang kayak aku sampai nggak hilang penciuman gitu kan.
Terus kakakku kan yang kedua itu yang beda rumah itu dia belum tahu kalau dia tuh COVID. Jadi dia kayak ngasih makanan ke kita gitu lewat pagar kayak gitu kan. Ya udah gitu. Nah, tetangga-tetangga tuh nggak ada yang tahu kalau aku tuh COVID, sama keluarga tuh nggak tahu kalau kita tuh COVID. Jadi nggak ada yang ngasih makanan gitu kan. Kalau yang lain-lain kan suka dikasih gitu. Nah, aku nggak ada. Mau keluar juga susah nggak sih? Kan nggak boleh gitu kan. Nah, pas mamaku udah mulai rada nggak enak, aku mulai kayak panik dong. Duh, gimana nih, mamaku udah mulai lemah fisiknya. Nah, yang sesek itu mamaku, papaku justru nggak. Papaku malah yang kayak lebih sehat gitu. Malah dia yang kayak udah papa coba cari oksigen gitu. Jadi dia keluar gitu. Emang awal mulanya tuh aku dulu kalau nggak salah deh yang demam. Terus sorenya tuh kakak-kakakku baru kayak mulai pilek-pilek. Awal tuh kayak demam biasa aja, pilek-pilek terus badan gak enak, sumeng gitu. Nah, papaku tuh sebelumnya udah kayak sering anget gitu. Tapi kan kita kayak ya paling demam biasa gitu. Nah, kita juga nggak tahu tuh sebenarnya sumber awalnya tuh siapa. Karena kan emang lagi COVID ya. Kan siapa aja bisa ketemu atau orang ke rumah gitu, kita nggak tahu. Nah, pas dicek kebetulan kakakku yang pertama. Jadi yaudah kita langsung langsung karantina sendiri lah gitu. Kayak kita juga positif nih, nggak mungkin enggak gitu, karena kita interaksi langsung. Kita yang nemenin dia ke rumah sakit untuk cek gitu kan. Ya udah pasti kena, satu mobil, nggak pakai masker pula gitu kan. Ya udah, terus mamaku mulai kayak mama sesak gitu, mama sesak, mama tidur di kamar Bella aja ya gitu, karena kamarnya itu dingin, sedangkan aku kalau sakit itu aku kecilin, jadi biar aku keringetan gitu kan. Papaku masang AC-nya tuh dingin, jadi mamaku di kamar aku. Terus berjalannya waktu itu aku bilang lah sama papa, karena mamaku tuh di kasur aku tuh lebih pendek dari kasurnya dia gitu. Mamaku susah kalau abis tidur terus bangun lagi tuh susah dia emang ada masalah di kaki gitu. Terus aku bilang ke papa, papa mau tukeran gak aku di kamar sama mama, papa di kamar aku ngurus mama, kataku gitu kan. Oh ya udah, papaku tidur di kamar aku sendiri, aku sama mamaku, aku yang ngerawat dia lah gitu, kayak obatnya, minumnya, terus ngajak dia jemur. Padahal posisi aku juga sakit sebenarnya, tapi kayak aku bisa gitu, kayak lupa kalau aku sakit gitu. Mamaku mulai kayak cuman bisa tiduran, lemes. Nah, mamaku tuh memang gemuk. Keluargaku tuh besar-besar memang, tipikal yang kalau bisa dibilang tuh tulang besar gitu. Jadi bener-bener yang badannya tuh besar-besar, overweight lah mama dan kakakku ini. Nah, mamaku tuh sering bolak-balik pipis mulu, nggak tahu kenapa gitu kan, kok pipis mulu. Padahal minumnya juga nggak banyak banget gitu. Nah, aku tuh yang kadang suka khawatir kan, aduh mama bolak-balik pipis terus gitu, takut dia tumbang gitu, jatuh di kamar mandi, karena nggak mau ditemenin, tumben. Padahal dulu tuh kayak udah mama Bella temenin, ya udah masuk aja gitu. Ini kok nggak dibolehin, kenapa gitu. Aku sampai kayak mau takut mama kenapa-napa, takut jatuh gitu. Enggak kok mama, nggak apa-apa, kata mama gitu. Pas aku pas aku udah mulai bikinin kayak uap-uap gitu tuh yang dimasukin minyak kayu putih, kakakku tuh susah banget disuruh ngejemur aja, nggak mau. Mungkin karena dia badannya besar terus sesek, jadi susah keluar. Disuruh uap nggak mau, sampai aku berantem. Aku bilang, gimana mau sembuh? Aku sampai marah karena aku udah buatin gitu uap memang untuk bareng-bareng, tapi kan posisinya aku juga sakit gitu, aku juga pengen istirahat. Kakakku yang, Bung, aku manggil kakakku Bung kan, Bung,
ini dong dipakai uapnya biar cepet sembuh, gimana sih katanya mau sembuh gitu kan. Ya udah kamu kalau ngomong yang sopan. Mungkin karena aku saking emosinya ya, karena dia tuh susah banget. Mamaku tuh masih mau diajak jemur tuh masih mau keluar gitu. Tapi dia udah mulai kayak pandangannya kosong, tiba-tiba kayak diem aja gitu. Terus aku kayak, mama kenapa gitu kan. Hah? Enggak, suka kayak gitu. Terakhir itu kakakku tuh nyuruh mamaku tuh stem cell. Jadi disuntik. Stem cell itu disuntik pakai sel-sel yang baru atau gimana, aku rada lupa. Itu tuh untuk imunnya dia, biar sel-sel matinya tuh bekerja lagi gitu. Lumayan waktu itu disuntik. Katanya sih emang bakal drop dulu, baru besokannya mendingan gitu kan. Nah hari itu tuh disuntik, tapi posisi mamaku tuh udah sesek banget. Tidur tuh udah sampai kayak gitu. Nah aku tuh sebelahnya tuh kadang kebangun-bangun, aku gak bisa tidur gitu kan. Kayak, aduh mama, so aku tanya mama kenapa? Enggak, sesek aja gitu. Mama tuh gak mau repotin aku, mama tuh tetap kayak, enggak kok mama gak apa-apa gitu. Tapi akunya yang kadang ngerasa, mama beneran gak apa-apa Kepikiran gitu banget kan. Aku kepikiran banget sampai aku gak bisa tidur. Sesek-sesek ada sedikit-sedikit, tapi kayak enggak gitu. Aku gak tahu tuh sesek karena aku COVID atau asam lambung gitu. Gak tahu. Iya. Nah, paginya tuh kita stem cell. Aku lupa di mana daerahnya. Tapi mamaku tuh udah pakai selang. Udah bawa oksigen gitu. Nah memang susah banget nyari oksigen tuh, aku tuh sampai kayak susah banget waktu itu. muter-muter nyari oksigen sampai punya nomor teleponnya, terus kalau udah ada tolong kabarin ya gitu. Saat itu aku masih di Bekasi, belum pindah ke Pondok Kelapa di Jaktim, belum pindah, masih di Bekasi. Nah itu tau gak sih, aku kan Bekasinya tuh Bantar Gebang ya. Aku tuh nyari oksigen tuh sampai ke Cilengsi. Oh. Jauh banget. Kosong parah. Itu beli oksigen tuh kayak beli nyawa, tau gak sih? Susah banget gitu. Aku sampai kayak ya Allah mana gitu, karena mama aku tuh bener-bener butuh. Kalau nggak tuh udah kayak gitu. Sampai kakinya tuh dingin mamaku tuh karena kurang oksigen kan. Terus pas stem cell-nya itu disuntik 2 kali kalau nggak salah, tuh bener-bener kata mamaku tuh memang sakit dan bikin lemes. Terus tetak gitu, bunyinya bukan yang kayak gitu, bukan tetak gitu kan, sakit gitu. Aku ngeliatnya kayak aduh ya Allah kasihan banget, tapi ya gimana. Sampai mamaku tuh aduh, bayangin kamu sesek terus kamu harus disuntik, sakit itu gimana rasanya gitu, kayak iya kayak mamaku coba gitu doang. So kayak ya Allah ya udah nggak apa-apa, semangat mama gitu kan. Pulangnya dikasih tahu lah sama teman aku, Bel, mendingan lo bawa ibu lo ke rumah sakit gitu. Emang kenapa? Papahnya meninggal karena COVID, telat dibawa ke rumah sakit. Di situ kepikiran dong gitu kan, pakai kita ke rumah sakit aja deh, seenggaknya tuh di rumah sakit ada oksigen, itu utamanya gitu kan. Mamaku tuh kayak tetap dia tuh sebenarnya nggak mau di rumah sakit. Soalnya banyak kan berita-berita yang nggak enak di rumah sakit. Terus juga penuh banget, bener penuh banget rumah sakit. Dan emang susah kita untuk ngedrop si pasiennya ke UGD itu susah banget karena penuh banget. Di situ aku bilang, mama ya ke rumah sakit. Kata mama, mama diem aja kan. Ya udah deh gitu. Terakhirnya dia mau. Karena sebelum-sebelum mama ke rumah sakit aja deh, seenggaknya mama tuh ada oksigen, udah gitu. Karena kita nyari oksigen juga susah banget gitu. Nah, mamaku tuh tiba-tiba mama pengen hokben. Tumben banget dia pengen hokben, dan tumben banget dia minta gitu. Biasanya kan dia nanya aku, Bella mau apa gitu kan. Ini mamaku tumben kok dia mau makanan aku suka gitu. Jadi kita beli hokben, pulang. Aku mikir kayak mama kayaknya bisa sembuh nih. Mahal loh stem cell, mikirnya bisa lah. So banyak yang sembuh pakai stem cell itu. Pejabat-pejabat tuh katanya pakai stem cell. Tuh.
Nah ya udah tuh, pas aku suapin cuman 2 suapan apa 3 suapan nih udah nggak mau. Mama makan ya, kan tadi mama mau. Nggak gitu, nggak mau, enak gitu. Sesek, susah kali ya makannya juga karena sesek. Terus mamaku tetap ngerengek nggak mau. Padahal aku udah kayak, masa kali aja, abis itu kita minum obat. Nanti kalau misalnya mama minum obat nggak ada yang masuk, nanti malah tambah sakit, kataku gitu kan. Nggak mau, ya udah mama tidur aja, nanti minum obat setelah itu. Mulai mama badannya tuh, mama ngerasa badan mama kok makin lemes ya, makin meriang, kayak nggak enak, kayak ditusuk-tusuk, nggak enak pokoknya, kata mama gitu. Mulai dong aku kayak, Bu, kayak kita harus ke rumah sakit deh. Kayak kita harus ke rumah sakit deh, nggak bisa deh, ini jam 3 pagi nih akan habis nih oksigen. Papaku udah puter-puter nggak dapet. Panik dong aku kalau oksigen ini habis, mamaku bagaimana untuk nafasnya gitu kan. Teleponlah kakakku, Bu, kayak kita harus ke rumah sakit deh mama. Terus mama kayak, Bubung kayak nggak menyaranin untuk ke rumah sakit gitu, karena banyak kasus-kasus yang nggak baik lah saat itu. Malah jadi pasiennya tuh terbengkalai gitu karena saking banyaknya manusia gitu yang butuh oksigen, jadinya banyak yang nggak kerawat gitu. Terus kakakku akhirnya sampai bilang, ya udah deh kalau gitu kan. Mulailah kita malamnya itu dari rumah sakit. Sebelumnya mamaku tuh pipis dulu tuh, dia berkali-kali pipis, terus nggak sengaja aku masuk, nggak dikunci kan, ada darah. Situ aku bingung, wah mama kenapa kok berdarah gitu kan. Enggak kenapa-napa, enggak gitu. Tiba-tiba kok tumben banget ya gitu kan, tumben banget. Dia tuh kayak menutupi sesuatu gitu. Ya udah tuh, akhirnya yuk kita ke mobil. Nah, mamaku udah nggak mampu jalan lagi. Akhirnya dia pakai ini kursi meja makan, dorong. Kakakku yang almarhum itu dorong nggak kuat karena dia mesti sesek kali ya. So Bubung udah aku dorong. Itu aku posisinya mamaku lebih besar dari aku, terus aku udah bodo amat dorong sampai ke mobil. Mobil digotong, masuk ke mobil paling depan mama tuh. Terus di belakang ada aku, om aku. Nah, tengah-tengahnya tuh ada oksigen, karena harus banget bawa oksigen. Kita ke rumah sakit lah awalnya, ditolak. Tau nggak aku ditolak berapa rumah sakit? Berapa? 8. Itu rasanya kayak mau nangis, mau pingsan, kayak ini nggak ada apa yang mau nerima mama gue oksigen aja. Tapi memang di rumah sakit tuh udah telantar gitu loh. Udah banyak orang yang ada pakai oksigen gini, terus tapi di lantai gitu. Saking parahnya saat itu, aku kayak, ya Allah, separah ini ya ternyata dunia gitu loh sebetulnya. Aku udah lemes banget, aku udah nangis aja. Ya Allah, gimana nih mama aku? Seenggaknya tuh dapat oksigen, aku udah lemes, aku udah lapar, semuanya jadi satu tuh saat itu. Akhirnya gimana? Akhirnya kita pulang karena Lagi? percuma nggak dapet. Mamaku udah ngeluh kayak, mama capek, mama nggak kuat. Coba itu kita nggak dapet rumah sakit, hopeless banget kan. So aku cuma, mama kuat, mama jangan tinggalin Bella ya. Aku tuh selalu kayak gitu, mama kuat ya gitu. Terus mama jawab, iya, coba gitu, mama kuat gitu kan. Aku udah nangis aja di situ. Pas pulang, mamaku tidur, aku nggak bisa tuh, aku nangis aja. Kayak, ya Allah gimana gitu. Terus ketiduran lah, tapi jam 12 tuh aku kebangun. Tiba-tiba aku ada ide, gimana kalau aku nelpon rumah sakit Hermina. Posisinya rumah aku tuh nggak jauh banget dari Grand Wisata, kan ada rumah sakit di Grand Wisata tuh, Hermina. Aku langsung ke kamar aku, karena papa aku di kamar aku kan. Papa, aku minjem HP-nya dong, papa ada pulsa kan? Ada, kenapa? Aku mau nelpon rumah sakit. Terus aku telepon, nggak diangkat, cuma nyit. Mungkin karena juga riuh ya di rumah sakit, jadi nggak ada yang angkat. Situ aku kayak, gimana nih, mama nggak ada yang nolongin gitu. Terus aku mulai kayak, gimana nih gitu, ya Allah gitu, udah takut banget. Terus mamaku tuh kebangun ternyata. Aku nyamperin ke mama, terus aku elus, mamaku udah dingin, udah kayak, pokoknya udah lemas banget.
Terus aku bilang ke mama, mama kuat ya. Mama cuma bilang, mama capek gitu. Terus aku kayak mama harus kuat ya gitu. Mama jangan tinggalin aku, kata aku gitu. Karena dari kecil aku tuh nggak bisa membayangkan bahwa mamaku akan pergi gitu kan, ninggalin aku. Mama yang kuat, mama katanya mau nemenin Bella gitu kan. Mama cuma bisa kayak iya gitu, cuma bisa iya gitu. Terus papaku yang kayak, ayo mama bisa yuk, kuat yuk mama yuk bisa yuk gitu kan, nemenin papa, kata papa gitu kan. Terus dia tuh, aku telepon tante aku, gimana ya nggak dapet rumah sakit, tante aku di Bandung kan, memang orang Bandung. Terus tante aku kayak, kakak nenangin aku kan, aku udah nangis kan, kakak coba minta sama Allah, kata mama Titi gitu, kata tante aku. Coba kakak minta sama Allah, karena Allah yang ngasih penyakitnya, Allah juga yang bisa menyembuhkannya gitu. Kita sebagai manusia, kita cuma bisa berdoa gitu kan. Terus coba kakak boreh mama atau uapin gitu kan. Udah mama Titi, aku manggil mama Titi kan. Udah mama Titi, Bella udah ngelakuin, mama cuma bisa geletak aja sambil udah kayak gitu kan. Terus mama Titi juga bingung, mana jauh gitu kan. Ya udah kakak berdoa, baca surat ini gitu. Ya udah tuh akhirnya aku amalin. Jadi aku baca gitu sambil aku elus si mama cuma udah kayak gitu udah. Aku kalau inget itu udah sedih banget sih. Ngeliat mama tuh udah tergeletak, udah gak bisa apa-apa gitu. Cuma bisa berdoa, ya yang terbaik gitu. Aku dalam hati gini, ya Allah, jangan ambil mama ya gitu. Aku masih butuh mama gitu. Tapi aku juga gak tega gitu kalau ngeliat mama kayak gini, kasihan. Mama harus menahan sakitnya gitu. Tapi jujur aku belum bisa gitu untuk kehilangan mama. Aku masih butuh mama gitu. Aku masih anak kecil ya mama lah gitu kan. Nangis aja aku di situ. Papaku berusaha nelfon saudara, kebetulan dokter paru lagi. Terus papaku tuh berusaha untuk nelfon dia. Keempat kali akhirnya diangkat. Kita minta tolong seenggaknya tuh dapat rumah sakit yang bisa untuk ngasih oksigen. Papaku sampai bilang, seenggaknya oksigen aja nggak apa-apa gitu. Penanganan pertamanya oksigen deh gitu. Terus dokternya tuh kayak, yaudah deh coba dulu ke Cibitung lah, kita jam 2:30 kita ke Cibitung. Kita ke Cibitung. Terus mamaku tuh udah pakai selang gitu kan. Pas sekitar jam 4-an itu emang udah deket kan dari Cibitung itu. Mati lah itunya oksigennya, habis. Mamaku tuh udah mulai kayak, oh pantesan dia udah mulai gelisah gitu kayak gitu terus kan. Terus udah tuh sampai ke sana langsung prioritas, langsung dikasih oksigen, langsung didudukin, dites, di ronsen parunya semua, ditunggu sampai dapet ruang di UGD-nya. Itu susah banget untuk tiduran di kasur UGD-nya, itu susah banget. Jadi mamaku tuh nunggu dari jam 4 sampai jam 7 pagi untuk tiduran di UGD-nya aja. Jadi seremnya tuh, tau nggak, bisa tidur di situ tuh kalau ada orang yang meninggal di kamar. Jadi misalnya ada orang yang meninggal di kamar, otomatis yang di UGD masuk dong ke ruangan. Ya udah kayak gitu, repeat. Jadi mamaku dapat tempat tidur, di situ sebelahnya udah sekarat gitu loh, udah kayak gitu. Wih, aku ngeliatnya kayak, Allah, serem banget. Langsung tutup hordengnya, udah mama nggak usah lihat, mama sembuh ya gitu, mama sehat gitu. Terus mamaku tuh bilang, mama haus. Nah aku tuh pernah baca, pernah denger juga sih, pernah nonton. Katanya kalau orang mau meninggal itu suka haus gitu. Terus aku ngomong lah ke suster boleh minum gak ya? Jangan, kata suster gitu, nanti tambah sesak gitu.
Ya, akhirnya nggak kasih minum. Terus dia lapar, terus aku tanya suster boleh nggak? Boleh. Mungkin udah tenangan gitu ya, udah dipakein oksigen kan, jadi lebih lega gitu. Mama gimana rasanya? Enak kok, legaan gitu. Terus ya udah tuh aku nyuapin dia regal saat itu. Terus aku bilang, mama sembuh ya, mama sehat. Aku tenang dong karena mau dapat kamar. Nah, dapat kamarnya itu jam 10 pagi. Itu baru dapat kamar. Itu kalau ada orang yang meninggal baru masuk gitu. Nah, pulang tuh aku. Pulang. Om aku udah mulai sakit tuh, matanya merah, diare, udah mulai tuh. Disitulah dia COVID. Dia ngerasa kayaknya dia badannya tuh dia udah gak enak banget lah. Sampai rumah tetap masih nggak tenang, kayak hati tuh. Aduh, gimana ya, mama gimana ya di sana? Apakah diurus gitu di sana, dikasih makan? Pokoknya aku udah mikir kemana-mana lah. Tapi enggak lah, aku harus mikirin diri aku sendiri gitu. Aku nggak boleh drop. Aku harus sehat gitu. Posisinya memang aku udah kayak masa pemulihan aja sih sebenarnya saat itu. Udah 10 hari, aku udah 10 hari. Nah, sampai rumah, papaku tuh dia selalu nggak silent HP-nya, jadi ting dong, itu tuh kayak panik dong. Itu dokter bukannya gitu, itu dari rumah sakit bukannya, gimana ya kondisi mama gitu kan. Pas tidur juga nggak tenang gitu, kayak kepikiran mama gimana. Tapi entah kenapa hati kecil aku tuh bilang kayak gini, kalau mama nggak ada, aku gimana ya gitu. Tapi enggak lah, nggak boleh mikir aneh-aneh gitu. Terus aku mikir lagi, apa mama sengaja ya mau ngebuat aku untuk sama papa gitu loh, untuk dibiasain hidup sama papa gitu. Terus aku berpikir lagi, enggak, mama pasti sehat, mama masih kuat gitu. Terus besokannya malamnya tuh mamaku ngubungin, mama udah enakan, saturasinya udah tinggi, udah bagus. Coba siapa yang nggak seneng digituin kan? Alhamdulillah gitu, mama udah sehat, udah mendingan gitu kan. Mamaku tuh pesen gini ke aku, dijagain ya papahnya, obatnya, terus pokoknya diurus lah papahnya gitu. Terus aku bilang, iya mama cepet sehat ya. Terus mama jawabnya, iya, insya Allah mama cepet pulang. Padahal aku bilang sehat loh, bukan pulang. Aku nggak ngeh kan, kayak iya deh mama mau sehat. Nah, mama tuh mesen minta jeruk sama minyak kayu putih. Dia sempet pesen gitu, besok kalau ke rumah sakit bawain mama minyak kayu putih sama jeruk ya gitu. Terus sama pampers gitu kan. Besokannya kita mau ke rumah sakit tuh, tiba-tiba kita mau ke rumah sakit nggak jadi. Nah di situ tuh mama nggak ada kabar. Enggak, sorry, aku tetap ke rumah sakit tapi mama tuh nggak ada kabar sama sekali. Dan aku nggak tahu mama tuh lagi apa dan gimana. Tata HP-nya tuh lowbat, dia nggak enak mungkin minta suster atau gimana. Aku udah ke rumah sakit, aku kayak pengen ketemu mama, nggak bisa kan, nggak boleh. Terus pulang, kok mama nggak ada kabar sama sekali ya, mungkin mama tidur kali ya. Kita aku mikirnya mungkin mama tidur, nggak kepikiran untuk ngubungin atau gimana, karena selama dia di rumah itu dia nggak bisa tidur karena nggak enak nafasnya. Terus aku positif thinking aja, oh iya mungkin mama nggak enak badan gitu, mau tidur, mau hibernasi gitu kan. Sampai malam tuh aku nungguin mama gimana. Nah dokter tuh ngasih tahu, saudara aku ngasih tahu kondisi Bu Dewi menurun, turun lagi saturasinya. Tapi ini masih oke kok gitu. Oh oke lah, masih kayak rada panik tapi nggak apa-apa kok gitu kan. Besokannya nih aku pagi ke rumah kakakku juga sakit COVID kan. Nah dia tuh pusing banget sampai kayak kata dia nggak bisa jalan, sampai mandi tuh dia duduk gitu, dijongkokan gitu, dia duduk terus dia mandi, baru bisa mandi gitu. Terus aku bantu dulu lah di sana gitu. Setelah itu
baru ke rumah sakit. Sebelumnya ke Tip Top dulu. Ke Tip Top dulu. Tapi tumben banget rame banget. Padahal aku di sini cuma mau beli Pampers. Terus aku beli cemilan aja gitu buat aku ngemil nanti makan setelah ketemu mamah lah gitu kan. Kita tuh di Tip Top itu dari jam 10. Itu sejam kayaknya deh buat ngantri doang. Itu rame banget. Dan anehnya pas kita udah keluar dari Tip Top, kan aku mau masuk mau masuk Grand Wisata ya. Mau masuk tol. Nah, ini kan kalau ke kiri itu Kalimalang, kalau ke kanan tuh Grand Wisata. Di Kalimalang tuh udah rame banget orang, kayak macetnya parah banget macet. Pas aku ke Grand Wisata, itu sebelum rumah sakit tuh udah macet di situ. Padahal dari rumah sakit ke tolnya tuh udah jauh banget. Cobain, nggak pernah tahu Grand Wisata tuh macet kayak gini. Kenapa? Akhirnya kita muter balik. Terus kita lewat tol timur, masuklah ke tol kan, ke tol. Terus Cibitungnya ditutup tolnya, katanya lagi diperbaikan. Jadi putar lagi ke arah Jakarta, keluar lagi di tol timur. Ya udah akhirnya kita mikir kemana ya. Ya udah akhirnya kita lewat jalan biasa gitu. Lewat jalan biasa bisa itu jam 1:30. Iya, bener-bener diputer-puter kayak emang gak mau ditungguin kayaknya mamaku tuh. Terus pas udah di jalan, udah mau ke arah Cibitung, di Kalimalang, dikabarin lah papaku, Pak, bisa ke rumah sakit secepatnya, ibu kritis. Di situ aku langsung kayak, mama kritis. Itu aku udah kayak gak bisa berpikir jernih, kayak, kritis gitu kan. Terus aku tuh langsung kayak, gimana dong, aku langsung doa gitu. Pokoknya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kayak cuma bisa nangis doang. Terus papaku tuh yang kayak, duh mama, papa belum sempat nyenengin mama gitu. Aku jadi kan nangis ya, kayak kesian gitu. Mana papaku tuh sama mamaku tuh pacaran 11 tahun. Itu lama banget. Dan dia bilang dia menghabiskan hidupnya tuh sama mamaku gitu. Jadinya kayak rasalah pasti kehilangannya gitu. Terus aku di situ cuma bisa berdoa, cuma ya Allah jangan sampai gitu. Mama kuat sampai sana. Papa dipanggil. Terus aku sempat dengar juga kita sudah usahakan semaksimal mungkin, tapi jantungnya sudah tidak berdetak. Kita sudah coba, tapi mungkin memang sudah waktunya. Di situ aku masih nge-lag kan kayak, terus aku duduk kan, terus telepon sama tante aku, gimana mama? Nggak tahu. Terus aku matiin, terus papa balik ke aku langsung, mama meninggal. Terus aku langsung peluk sama papa, aku langsung nangis gitu kayak, mama, aku udah kayak film-film lah nangisnya gitu. Mama, aku udah lemes, aku udah nggak bisa bangun lagi kayak, mama gitu. Aku nggak tahu kayak apa ya, dari kecil tuh aku takut banget gitu mama tuh nggak ada di hidup aku, karena sebutuhnya itu loh aku sampai ditungguin dari kecil sampai SD tuh ditungguin sekolah. Terus kalau aku cemas, aku ketakutan tiba-tiba, karena tuh setiap bulan bisa muncul rasa cemas itu loh. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak cemas banget tuh. Aku cuma ngeliat mamaku doang. Jadi aku mau tidur nih, terus tiba-tiba cemas gitu kan, cemas. Duh, mau tidur juga nggak bisa. Terus kayak cari posisi juga nggak tenang. Akhirnya aku datang ke kamar mamaku, aku tidur di tengah-tengah, aku ngeliatin mamaku doang. Terus kayak, udah aku bisa tidur. Terus aku mikir kayak, aku gimana kalau aku cemas? Aku ngeliat siapa gitu kan? Karena aku nggak bisa cerita ke mamaku banyak. Tapi kenapa di saat aku sudah mulai bisa bercerita bahwa apa yang aku rasakan, kegiatan apa yang aku lakukan, itu mamaku nggak ada. Padahal selama bertahun-tahun itu, mamaku tuh selalu menyediakan dirinya untuk, kamu mau cerita aja. Tapi akunya belum bisa gitu, belum bisa membuka diri. Aku bisa pas aku SMA.
Karena mamaku meninggal pas aku kuliah. Di situ kayak harusnya aku banyak bercerita, banyak nanya tentang gimana sih jadi perempuan yang baik, gimana sih harus menghadapi laki-laki itu seperti apa gitu, harus bagaimana gitu kan. Aku telat gitu menyadarinya kalau ternyata sosok ibu tuh bener-bener berarti banget buat aku. Di situ aku ngerasa kayak hancur, aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Gak lama dipanggil lagi lah keluarga dari tante aku gitu, kayak keluarga Nanda gitu. Terus papaku datang lagi kan. Jadi mamaku sama tanteku di rumah sakit yang sama gitu. Beberapa menit kemudian dikabarkan bahwa tanteku meninggal juga. Jadi di hari yang sama itu tante aku dan mamaku tuh meninggal. Di hari Selasa. Beberapa menit. Terus cuma beberapa menit doang dan aku kayak dan mereka tuh orang yang paling deket sama aku. Jadi aku waktu kecil suka dipinjem sama dia, kayak Bella mau ikut nggak, Bella mau ini nggak, baik banget. Dan aku rasa kayak kenapa orang baik di hidup aku tuh nggak ada gitu, kenapa dipanggil gitu, terus aku sama siapa gitu. Terus mamaku dinyatakan gak ada, tanteku juga tidak ada, sudah tidak bernafas. Papaku ngurus kematiannya gitu. Untungnya kita punya makam keluarga, jadi di situ nggak terlalu ribet kan, dan kita nggak takut, untuk kita ngerasa aman. Dan alhamdulillahnya itu kayak dibantunya cepet banget gitu. Mungkin karena kebaikan mama gitu ya, jadi aku ngerasa kayak pas meninggalnya tuh dibantu banyak banget orang gitu. Terus aku juga diperhatiin banget gitu loh, kayak Bella mau apa gitu, Bella ini, karena teman-teman aku tahu aku tuh anak mami banget gitu. Jadinya kayak mungkin kasihan kali ya, kayak duh kasihan banget nih anak gitu, dulu ditungguin sama mamanya sekarang ditinggal gitu. Terus pas kakakku yang pertama ini, yang meninggal ini, awal mulanya itu dia emang drop, dia sesak nafas juga gitu. Dia sesak nafas malam-malam tuh, dia tiba-tiba sesak nafas banget. Terus papaku kayak yaudah kita ke rumah sakit aja gitu. Kita bawa, ditolak lagi sama satu rumah sakit, padahal rumah sakit itu langganan keluarga aku gitu. Kecewa lah, kayak ih kita sering kesini loh, kita sampai ngomong kayak gitu, kita sering kesini loh, ya, kita nggak bisa karena pasien butuh oksigen yang besar gitu loh, yang kuat tegangannya, di sini nggak ada gitu. Itu hanya ada di rumah sakit besar, dan termasuk rumah sakit Cibitung itu. Akhirnya kita malam-malam ke Cibitung lagi. Sampai sana kakakku diperiksa, pakai oksigen dan lain-lain, dicek parunya. Dokter bilang ke papaku, Pak ini berat loh Pak, karena pas diambil darahnya tuh udah nggak keluar darahnya, udah beku. Mungkin karena oksigennya nggak ada kali ya, jadinya darahnya tuh beku. Terus kakakku udah kayak keringet dingin, matanya merah tuh, dipakein oksigen. Terus kakinya udah dingin banget. Aku sama papaku langsung nyari kos kaki di Alfa saat itu. Terus kita pakein anget-anget, pokoknya kita pakein lah. Tetap aja dia tuh kayak, terus dia ngasih tahu di samping ada yang meninggal gitu. Terus kayak udah nggak usah dipikirin, udah yang penting Bung tenang gitu, udah yang penting sehat gitu, nggak usah dipikirin. Terus nggak lama dia udah mulai kejang-kejang. Jadi aku melihat proses dia kejangnya tuh, aku melihat gitu, karena proses rumah sakit itu lama banget. Dan saudara aku yang ngurus paru itu tuh belum datang, kejebak macet katanya. Jadi harusnya tuh kakakku dibawa ke ICU, tapi belum dapat kamar, belum disiapin gitu. Jadi aku ngeliat dia kayak gitu, tuh kayak bung, kita panggil dokter. Baru banyak yang kayak dicek. Tadinya tuh diemin aja,
mungkin kan udah tahu kali ya nggak akan tertolong atau gimana. Gitu akhirnya aku disuruh di luar karena cuma boleh di IGD itu 2 orang doang, jadi aku ngalah, aku di luar. Aku nunggu kakakku yang kedua datang karena dia dari rumahnya dia baru tes rapid ya. Iya, rapid. Kata udah negatif gitu kan. Jadi boleh dia ke rumah sakit. Nah, pas kakakku datang pas banget tuh almarhum kakakku tuh dibawa ke ICU. Bawa ke ICU. Terus pas di ICU itu kita disuruh tunggu gitu di ruang tunggunya. Terus kita berdoa aja gitu. Dan istrinya tuh udah nangis kejer gitu loh, kayak awalnya dia nggak ngeh kan, pas yang masih di bawah tuh dia masih tidur, masih santai-santai gitu. Pas dari ICU dia mulai kayak, hah, ini gimana gitu, kenapa gitu, baru mulai sadar gitu kan. Karena bapaknya dia itu juga meninggal di hari yang sama mama dan tante aku. Jadi 3 orang meninggal di hari Selasa itu. Nah dia masih shock juga mungkin karena papahnya meninggal. Terus suaminya juga harus masuk ICU, jadi dia nangis kan kenceng, terus aku cuma bisa nenangin karena aku juga stres gitu, aku juga bingung, aku nggak bisa nenangin orang juga karena aku juga butuh ditenangin gitu kan mikirnya. Terus barang-barang kakakku tuh tiba-tiba ditaruh aja di depan. Wah, firasat dong, kayak apa nih? Terus saudaraku datang bilang, mohon maaf, kita sudah usaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa, ternyata bla. Dia juga nangis kan karena dua kali dia nolongin tapi nggak selamat gitu kan. Di situ aku langsung nangis, langsung aku berpelukan sama kakakku sama papaku, kita bertiga langsung pelukan, kayak kita cuma bertiga sekarang gitu. Dulu kita rame, kita tuh kalau jalan tuh bareng-bareng keluarga gitu. Jadi aku nggak pernah bareng-bareng sama teman, jadi keluarga, jadi jalan kemana sama keluarga, nginep keluarga, apa-apa keluarga, pokoknya orangnya family banget lah gitu. Terus tiba-tiba kita harus bertiga. Jadi itu di hari yang sama Kak? Kehilangan Iya. semuanya? Gimana perasaannya saat itu? Bukan di hari yang sama sih, di bulan yang sama. Oh, di bulan yang sama? Iya. Jadi mamaku tuh 6 Juli, kakakku tuh 14 Juli. Oh, oke. Iya, jadi cuma selang seminggu gitu. Itu selama dari mama kan, pas mama udah nggak ada, sampai ke kakak itu gimana rasanya? Perubahan yang dirasain? Banyak banget. Apa aja? Aku ngerasa kesepian banget. Aku ngerasa emosional aku tuh nggak stabil gitu loh, aku ngerasanya. Terus aku kayak, apa yang ngebuat gue bahagia gitu, karena selama ini aku juga selalu ngikutin apa kata orang. Terus kayak hidup aku tuh udah terarah gitu loh, kayak jadi aku nggak punya jalan yang aku mau gitu loh. Jadi kayak ya udah aku tinggal ngikutin alurnya aja. Jadi kalau misal aku berbuat sedikit aja tuh kayak udah, lu nakal banget sih gitu loh. Jadi nggak, lu nggak pantas, lu keluar dari jalur lu kayak gitu. Jadi pas banget terakhir 2021 itu 2022 awal itu aku mulai rada bisa dibilang stres gitu kan, karena aku banyak tekanan dari keluarga juga gitu. Aku ngerasa kayak aku pengen dia didengar gitu, aku pengen dia aku ngelakuin apa, kayak apa yang aku ambil itu juga baik untuk aku kok, aku nggak macem-macem gitu kan. Tapi yang kayak enggak, ini tuh nggak baik buat kamu tuh harusnya ikutin ini gitu, kamu tuh nggak boleh ngikutin apa yang kamu mau. Aku ngerasanya itu jadi kayak gitu, padahal selama ini aku selalu mengikuti apa kata kalian loh gitu. Kalian gak suka aku apa, aku ikutin. Kalian maunya aku seperti apa, aku ikutin. Tapi kenapa di saat aku ingin menjadi diri aku sendiri, aku tuh gak pernah bisa gitu. Aku mau kurus dikomentarin. Aku mau pakai outfit apa, aku dikomentarin. Aku pengen cat rambut, aku gak boleh. Kenapa gitu? Apa dengan cat rambut itu ngebuat aku jadi
lo salah banget deh, lo tuh nggak pantas deh. Aku jadi ngerasa aku tidak pernah pantas untuk memvalidasi perasaan aku sendiri gitu. Di situ aku mulai kayak aku nggak betah di dunia ini gitu. Kayak aku nggak punya siapa-siapa, aku kayak semua orang tuh kayak menyalahkan aku dengan apa yang aku ambil. Coba deh, aku pengen kayak coba deh kalian tuh denger dari sisi aku tuh pengen didengar, aku tuh pengen jadi diri aku sendiri. Emang salah ya kalau aku tuh ngambil jalan seperti ini, emang salah ya kalau aku nggak suka dengan hal yang udah kalian atur gitu. Di situ keluarga aku tuh yang masih kayak pokoknya rame lah saat itu, karena keputusan aku yang saat itu memang tidak dibenarkan. Tapi menurut aku nggak salah daripada aku melakukan tapi akunya ngerasa nggak bahagia gitu kan. Iya. Nah mulai tuh pas aku udah kayak sekarang, keluarga aku melihat oh ya ternyata tidak negatif kok. Bella tetap Bella kok, tetap pakaiannya bagus kok, tertutup kok, nggak macem-macem gitu kan. Nah di situ aku mulai kayak ya kan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Ya lo makanya jangan negatif dulu jadi orang. Lo harus lihat dulu Bella maunya kayak gimana, Bella tuh sukanya apa. Coba jadikan aku tuh teman, jangan jadikan aku tuh murid gitu loh. Kayak lo nggak boleh gini. Aku keluar malam aku nggak boleh. Pokoknya aku strict banget. Tapi papaku tuh bukan strict, jadi lebih ke kakakku tuh strict banget. Dan aku ngerasa terkekang dengan itu. Akhirnya aku kenal pasangan aku, dia ngasih warna baru lah di hidup aku. Jadi aku cerita ke dia. Jadi sebelum kenal dia tuh aku bener-bener kayak anjir hancur banget ya gue ya gitu. Gue down banget, gue gak punya siapa-siapa, gue cuma bisa nangis aja. Pas kenal sama pasangan kayak aku bisa ngerasain ini, aku nonton konser. Itu aku pertama kali aku nonton konser gitu kan. Sebelum-sebelumnya aku gak pernah nonton kayak gitu. Jalan-jalan malam, kayak nyobain warung-warung, warmindo gitu. Itu baru sekarang dulu gak pernah. Selain lost point, kakak ada gak sih hal yang paling bahagia menurut kakak? Bahagia saat keluargaku lengkap. Itu sih yang paling bahagia menurut aku. Tapi kalau momennya saat kita jalan-jalan, saat kita banyak menghabiskan waktu bersama, kita jalan-jalan keluar kota bareng-bareng, tawa candanya tuh kangen gitu, gak bisa diulang lagi. Kayak mamaku tuh ketawa cekikan karena aku itu hal yang luar biasa menurut aku, karena aku gak bisa denger itu lagi ya. Seberapa sering kangen sama momen-momen itu? Setiap hari. Karena ya kebiasaan sendiri kan, jadinya lebih berasa gitu. Sekarang nih, siapa orang yang kakak tuju pada saat buat teman curhat kakak? Pasangan. Bang Harry Potter. Ya betul. Karena ya semuanya di dia gitu kan, dia yang tahu permasalahan A, B, C, D, F, jadi lebih gampang. Terus kalau sama orang lain kan takutnya nanti dia nggak bisa menjaga kepercayaan, jadinya kemana-mana gitu. Jadi lebih baik ke pasangan, kayak keluh kesahnya ke dia gitu. Kalau ke papa enggak ya? Aku tidak terlalu banyak cerita sih sama dia, seputar kayak ya udah kalau kuliah, kalau magang kayak gini gitu aja. Memang karena papa juga dari dulu tuh kerja kan, jadi kurang waktunya. Apalagi waktu aku kecil, papa itu sering keluar kota, jadinya aku lebih banyak ngabisin waktunya sama mama sama kakak gitu. Bertigaan aja itu, makanya ngerasa sepi. Tapi paling dekat sama mama ya? Iya, sama kakak juga, jadi berdua. Oke. Gitu. Kangen banget gak sih sekarang? Banget.
banget karena aku udah nemuin pasangan kan. Dulu aku tuh berjanji gitu kayak aku kalau ketemu pasangan yang baik aku pengen kenalin ke mamaku gitu. Terus sekarang kayak ya kadang aku suka ngomong sama pasangan aku, ya kamu datangnya pas mamaku udah nggak ada gitu, aku suka sedih. Coba kalau ada pasti kamu dimasakin, pasti kamu di gini gitu. Selalu sedih mamaku. Tapi Kak Bella sempat nggak bisa nerima nggak sih? Pernah aku Ya. aku Gimana sempet tuh? kayak apa gue mati aja ya gitu. Sempet aku kayak apa namanya, kenapa sih mama nggak ngajak aku aja gitu, kenapa harus Bubung kan masih punya pasangan saat itu kan, masih sendiri kan, punya pasangan, dia pengen nata hidup baru, kenapa dia yang diajak aku nggak diajak gitu. Kapan akhirnya Kak Bella bisa benar-benar nerima semua itu? Bisa berjalannya waktu. Mungkin orang-orang kan pas awal aku pas tahu mama nggak ada, kakak nggak ada, kayak sabar banget ya Bella ya, tegar ya gitu. Nggak tahu aja. Di depan kayak alhamdulillah, iya ikhlas. Lama-lama berasa ya ternyata ya seikhlas itu ya gue. Sekarang gimana tapi Apa? perasaannya? Sekarang lebih baik sih semenjak udah konsul. Konsul kayak Konsul ke Oke. yang apa namanya, yang lebih Profesional. ya profesional. Kalau nggak mungkin aku kayak nggak tahu kenapa ya aku. Kak, ada nggak nih harapan Kak Bella untuk kedepannya? Harapan kedepannya aku mau aku tuh lebih kuat lagi, lebih tegar lagi. Terus aku bisa jadi orang yang positif untuk orang lain, bisa membawa kebaikan juga gitu. Pengennya lebih positif Lebih aja baik gitu lah. loh, bawa aura-aura yang menyenangkan gitu. Kalau mama sama kakak bisa dengar nih, kira-kira apa nih disampaikan? yang Kak Bella mau sampaikan? Untuk mama dan Bubung, aku cuma mau bilang aku udah jadi anak yang kuat, aku bisa ngelakuin apapun sendiri sekarang. Aku udah jalan-jalan jauh mama, aku magangnya jauh. Aku bisa ngurus rumah juga sekarang, gak cuma mama yang bilang anak perempuan harus bisa ini, anak perempuan harus bisa itu. Sekarang aku udah ngelakuin apa yang mama mau. Aku udah mandiri. Makasih mama dan Bubung udah menjadikan aku anak yang bisa berdiri di kakinya sendiri, walaupun aku masih kadang rindu kalian. Iya. Oh iya, Sobat Nadir nih, kalau misalkan kalian mau cari MUA untuk makeup graduation, kalian bisa langsung hubungin Kak Bella. Kemana Kak? Ke Instagram aku BellaANF_. Langsung DM aja ya teman-teman. Harganya masih Affordable banget sih. terjangkau untuk anak-anak sekolah. Siap. Mungkin ada nggak nih Kak positif quotes buat Sobat Nadir? Tetap tersenyum walaupun dunia belum tentu baik untukmu. Tuh Sobat Nadir. Oh iya, mungkin sebelum kita Closing. closing, kita ada sesuatu nih. Apa tuh? Ra? Apa tuh? Apa ya? Apa? Tebak dong. Apa tuh? Apa tuh? Ini. Asik. Ini baju dari Nadir Podcast buat Kak Bella. Terima kasih. Jangan lupa dipakai ya. Ya, aku pakai. Buat bikin TikTok ya. Oke, ditunggu. Terima kasih Oh, ya. iya. Nanti kita Foto foto dulu. dulu ya. Oke. Oke Sobat Nadia, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa memotivasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Gue Rira, Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Kora. nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See See you. you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti.